Coach, Hei, sticknya warna hitam. Cakep tuh. cakep dong. Itu stick apa, Coach? Stick biliar. Ya, iya, stick biliar, masa stick PS. Hmm. Cuman maksud gue, ini apa ada jenisnya atau apa gitu? Ada, dia sering jemuran ini di Bali. Jadi Makanya hitam ya. iya. Gimana? Apa itu, Coach? Itu sticknya. Ya biar bisa gitu. Biar bisa gitu, Biar harus masuk pakai terus. stick itu. Iya, biar masuk terus. Iya, makanya sticknya apa? Oke. Jadi jenis sticknya. Ya, jenisnya. Jenis. Jadi stick ini namanya stick karbon. Stick karbon. Stick karbon. Bisa dibuka gitu ya? Bisa dong. Jangan pakai ini ya. Nanti yang punya marah lagi. Oh gitu. Ya mau dibanting-banting lah sekalian. Gimana kekuatan karbon kan? Kayak gini nih, lempar aja nih. Karbon. Dia ringan ya? Ya. Udah tahu kan kenapa gua pakai karbon nih? Kenapa tuh? Ah. Lempar nih. Wes. Nah. Oh, ini punya orang. Salah yang gini aja. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Iya. Sorry ya Bang Hendra ya, sorry ya. Ini punya Bang Hendra. Iya punya Bang Hendra. Bang Hendra, maaf. Gak apa-apa, aman. Maaf. Nggak sengaja kan. Nah, jadi saya akan menjelaskan di sini ada dua stick yang berbeda. Yang pertama karbon, yang kedua kayu. Kalau ini yang kayu? Kayu. Iya. Jadi kayu juga ada beberapa tipe nih. Ada namanya solid, splicing, tapi itu kan terlalu melebar. Oke. Jadi kita bahas secara umum aja. Ada sub karbon dan sub kayu. Pertama, dari segi ketahanan, karbon, Lebih kuat. kayu nggak berani. Oh. Ya, berarti kan lebih kuat. Oke. Nah, kemudian karbon mau gimana pun ini nggak akan bengkok. Tapi ya jangan diikuti ya di rumah ya. Ini kan Ini karena cuman review punya aja pribadi, ya, punya punya pribadi. pribadi, Ya karena saya berani, karena saya yakin karbon itu lebih kuat. Kalau kayu digituin mungkin bakal patah. Pecah ya. Oke ya. Tapi apakah sub kayu ini lebih jelek dari karbon? Belum tentu. Apakah karbon lebih bagus dari kayu? Belum tentu juga. Ada kelebihannya masing-masing gitu? Ada dong. Dari karbon dulu deh. Kelebihannya apa kalau stick karbon? Kelebihannya. Pertama tadi kuat. Oke. Ya. Kuat. Nah, yang kedua karbon ini lebih presisi. Dia walaupun kaku, karakternya kaku, tapi kalau kita sudah menemukan satu titik aja, itu kalau kita yakin, karbon ini menghilangkan keraguan. Oke. Dan terutama untuk mengurangi power atau speed. Jadi kalau kita mukul bola jauh yang ekstrim, mungkin kita akan menggunakan speed yang lebih sedikit dari kita menggunakan kayu. Berarti stick karbon. Tapi yang jelas ini saya menjelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan saya, karena kan ya nggak mungkin satu orang itu semuanya paham gitu. Ya. Saya walaupun buat tutorial ya mungkin ada miss-missnya kan. Mungkin di pengetahuan stick saya kurang gitu kan. Tapi boleh diikutin, boleh enggak. Oke. Berarti karbon tuh menghilangkan keraguan. Menghilangkan keraguan. Berarti kalau misalnya kita mau melamar cewek, dia masih ragu nih, kita kasih aja stick karbon. Ya Menghilangkan. gitu. Oh, nggak gitu. Nggak gitu. Gitu, Coach. Ayo lanjut lagi. Sekarang stick ini ya, kayu. Bentar dulu. Oh, bentar dulu. Masih Tapi ada nih. apakah semua karbon begitu? Maksudnya apakah semua karbon akan menghilangkan keraguan? Belum tentu Belum juga. tentu juga. Jadi ya sangat banyak sekali pembahasan tentang karbon ini kan. Tapi rata-rata karbon begitu. Sekarang ke kayu. Oke. Ada sub kayu seharga sub karbon juga. Contoh beberapa brand dari Mesh kan di harganya 6 jutaan untuk sepotong kayu. Tapi ya saya nggak tahu ya itu kenapa mahal ya. Yang jelas mungkin treatment khusus pada kayunya, umur kayunya mungkin puluhan tahun. Terus ada teknologi khusus mungkin. Berarti nggak semua kayu bisa dijadiin stick biliar ya? Iya benar, ada bahan-bahan kayunya. Dia kalau kayu stick ini pakai maple Kanada. Kayu manis nggak bisa berarti? Nggak bisa kayu manis. Nah, Oke, apalagi Coach? terus Nih. kelebihan dari sap kayu ini, dia pukulannya lebih natural dari karbon. Lebih Makanya natural. saya lebih suka pakai kayu. Oh. Jadi dia kalau kita menembak stick, ini rasanya lebih natural daripada karbon. Maksudnya feel-nya lebih dapet. Oh. Nah itu kelebihan dari perbedaan dari sub karbon.
Terus dia misalkan kita nggak suka sapnya besar nih, Hmm. ini diameternya bisa dikecilin. Kalau ini karbon nggak bisa. Nggak ya? bisa. Iya sih. Iya. Ini custom dari awal gitu, awal Custom dari dibangun awal. udah harus diameternya sekian. Tapi ya untuk penggunaan jangka panjang, Ah. mungkin sap kayu akan mengeluarkan cost lebih banyak daripada sap karbon. Karena kan sifat kayu, namanya sifat kayu mungkin bisa bengkok, entah Ya, kita ya, ya. taruh di mana kan. Tapi ya kalau karbon ya gitu, dia lebih awet. Ya, ya. Dan untuk dari sisi apa sih istilahnya kalau kita jual lagi tuh? Kita beli- Investasi, ya kan? Ya investasi lah mungkin. Iya. Kalau kita jual sap kayu ini harganya lebih turun daripada sap karbon. Sap karbon harganya lebih stabil sih menurut saya Karena secara ketahanan juga ke karbon. karbon lebih Iya. secara kalau lama banget. Ya masih bisa semuanya kuat punya kelebihan masing-masing menurut saya. Iya. Gitu. Tapi Coach Andy nyamannya stick. Kayu. Oke. Tapi kayunya juga nggak asal kayu, ada beberapa brand juga kan. Maksudnya Hmm. saya bisa pakai ME3 tapi nggak bisa seri mesh lain gitu kan. Oh. Saya bisa pakai J-Flower, ada seri tertentu tapi nggak bisa seri lainnya gitu. Berarti Relatif. pemain biliar itu emang benar-benar harus klop sama sticknya ya, maksudnya cocok-cocokan gitu. Ya nggak Betul. sih? Ya kan? Jadi balik lagi nih ada pertanyaan, enggak? Ya. Ada orang nanya, Bang, stick apa sih yang enak? Ya nggak ada yang enak, semuanya enak. Semuanya enak, tergantung pemainnya yang Iya. Yang megang. ada itu cocok atau enggak. Oh iya, iya. Jadi memang harus digunakan sendiri. Contoh, saya promosi nih pakai J-Flower, saya akan, ini enak ini. Nah orang tadi akan seolah-olah cuman stick ini yang enak, padahal enggak. Oh. Tapi saya akan menjelaskan, oh J-Flower ini cocok di tangan saya nih. Oke. Dia feel-nya lebih dapet, terus lebih solid gitu kan. Nah ya banyak sekali stick-stick yang harus kita coba supaya itu menjadi cocok. Gue boleh coba nggak nih Coach, yang karbon? Boleh. Boleh. Coba Ini yang punya Bang Hendra, pakai aja. mana? Oke. Bang Hendra, izin. Ini dari pakai brandnya stick. Q-Tech. Oke. Ini blasteran. Blasteran? Hmm. Maksudnya gimana tuh? Atasnya Q-Tech, bawahnya J-Flower. Oh bisa stick tuh bisa di Bisa. gitu-gituin ya? Iya. Bisa di mix gitu ya? Nah, Ini kalau nggak masuk bukan sticknya yang jelek ya, cuman gue kurang latihan aja. Ya nggak Coach? ya dirasain aja. Maksudnya nggak usah masukin, dirasain sticknya sambil pukul. Oh iya. Iya sih. Lebih ini ya. Coba yang ini. Coba ini. Kalau ini yang kayu. Kayu. Yang kayu tapi harga 2 jutaan. Kayaknya gue sama deh sama lu Coach. Kenapa? Enakan lebih nyaman pakai yang kayu. Ini harganya 40 jutaan. Ini harga 2 jutaan. Balik lagi Iya sih, kan? balik lagi sih. Yang mahal belum tentu cocok. Tergantung Iya. cocok-cocokan ya. Gue kayaknya nyaman yang kayu sih. Tuh, stick. Ya. Jadi misalnya orang udah kebelet mau beli stick nih. Hmm. Ada duit 5 juta. Hmm. Udah kebelet nanya, stick apa nih yang cocok? Sedangkan dia udah kebelet. Beli stick apa aja yang dia pingin Hmm. dengan harga 5 juta dan percayakan sama teknologinya, tinggal kita kuasai. Jadi stick itu a man behind the gun. Man behind the gun. Ya. Oke ya. Oke. Jadi kalaupun misalkan ada 5 juta mau beli stick seharga itu, mending coba dulu di rumah biliar teman-teman, coba stick mana cocok baru beli. Atau kalau udah kebelet, beli apa aja yang mereka pikirin. Yang seharga 5 juta beli udah tek gitu. Tinggal kita kuasain gitu sih. Oke, Simple kuasain kan? sticknya. Nggak Ya, usah benar. ribet mikirin stick. Ya, benar. Itu tips dari Coach Andy. Oke, segitu dulu ya video kita kali ini. Sampai ketemu di video Coach Andy selanjutnya. Salam biliar tanpa judi.